Ya, banyak di antara kalian banyak di antara kalian yang memang tidak terlalu kondisi yang prima ya pagi hari ini ya. Jadi sangat-sangat luar biasa, tapi Ibu berharap bahwa pagi ini kita bisa melalui semua aktivitas kita ke depan dengan baik. Saya ingin mengajarkan kalian sebuah teknik untuk menenangkan diri. Semua orang, tidak hanya kalian, bahkan saya pun kadang melewati masa yang suasana yang tidak terlalu sip ya. Sekarang coba saya ikuti yang saya arahkan. Tarik nafas pelan. Kalau bisa itu dipejamkan matanya. Tarik nafas pelan. Kemudian dilepaskan. Nikmati tarikan nafasnya. Nikmati suaranya. Yang penting tarikan nafasnya itu dalam, kemudian dikeluarkan juga pelan-pelan. Sampai kamu betul-betul tenang. Paling tidak untuk setiap 5 maksimal 5 menit. Insya Allah kamu akan lebih tenang. Jadi kalau PJJ ini memang nanti kendala terbesarnya adalah pengendalian diri. Jadi saya melihat bagaimana kalian betul-betul harus bisa mengendalikan apa yang kalian hadapi sendiri, nggih. Jadi silakan untuk mulai. Dinikmati juga. Nah, ini namanya jemput. Ini namanya jemput ya. Saya ingin kalian mencoba dulu. Kita semua bisa berkumpul di sini ya, dalam kegiatan pembelajaran. Materi hari ini adalah tentang tuas permukaan tabung. Daftar hadir, materi dan lainnya akan saya sampaikan setelah Google Meet. Jadi sekarang perhatikan saja dulu. Oke, tadi sudah saya share di grup ya, tentang di grup WA ya, tentang kelompok. Nah, sekarang silakan kalian lihat di chat. Nah, kalian lihat di chat. Yang kelompok A, saya ulang ya. Yang baru masuk pasti nggak lihat itu. Yang kelompok A masuk di alamat Jamboard yang atas, yang kelompok B masuk di kelompok Jamboard yang bawah. Supaya tidak menginstal aplikasi, kalian bisa
itu klik di copy, terus masuk browser, masuk Google Chrome. Masuk Chrome, kemudian pastekan di situ. Ya. Masuk Chrome, pastekan di situ. Nah, ada dua perbedaan. Jadi ada dua perbedaan. Jamboardnya itu nanti bisa saya coba saya presentkan ya. Saya presentkan. Ya, saya presentkan. Nah, ini untuk yang kelompok B. Kemudian ini untuk yang kelompok A. Ya. Ini menggunakan ini anak-anak ini bisa pen, ini juga bisa ini erase-nya. Ini pen. Kalau pen itu kalian bisa nulis di sini ya. Nah, ini silahkan sesuai dengan kelompoknya masing-masing. Itu ada dua. Ada dua slide ya, dua slide. Silahkan kalian isikan masing-masing di slide tersebut. Bukanya di Google Chrome. Jadi itu di copy. Nah, ini sudah banyak yang masuk yang di kelompok B itu sudah ada Early, ada Atika, ada Diva. Yang ya, ini yang baru masuk silahkan. Maka pabrik harus mengetahui permukaan drum tersebut. Begitupun jika ingin membuat kaleng cat. Jika drum atau kaleng yang dibuat sedikit jumlahnya, maka dengan perkiraan kebutuhan secara kasar, yang tersisa tidak banyak. Namun jika jumlahnya banyak, maka kesalahan perhitungan akan mengakibatkan kerugian yang besar. Nah, jika kamu adalah pemilik dari sebuah perusahaan atau sebagai manajer atau sebagai apalah gitu ya, tolong sebutkan langkah-langkahmu untuk mengatasi hal tersebut. Salah satu menjawab, betul, ngitungnya pakai rumus. Yang dihitung rumus apa? Yang dicari itu rumus apa? Volume, are you sure? Volume. Mungkin. Kalau mau ngecat itu pakai rumus volume? Luas permukaan. Luas permukaan. Iya, betul. Mencari luas permukaan dari tabung dikalikan apa? Luas alas. Luas permukaan tabung kali apa? Banyaknya Tabung. banyaknya tabung, gitu kan? Jadi kalau satu tabung itu luasnya sekian, kalau mau ngecat 100 ya dikalikan 100 tabung gitu kan. Untuk mengetahui banyaknya cat yang dibutuhkan. Jadi salah satunya itu seperti itu. Namun, ya, ini tidak hanya, jadi bentuknya tidak hanya seperti ini. Jadi, nah, lingkarannya bisa saja di sini. Juga bisa di sini. Yang satu bisa sebelah kiri, yang satu bisa sebelah kanan. Karena nanti kalau dari apa saja bangun datarnya. Lingkaran. Iya, lingkarannya ada berapa? Dua. Lingkaran ada dua. Kemudian ini adalah persegi panjang, betul, persegi panjang. Nah, sekarang untuk mencari luas permukaan tabung, alas dan tutupnya, sedangkan 2 PRT itu adalah luas selimut tabung. Dalam hal ini, luas selimut tabung bentuknya adalah persegi panjang.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Dia Sofia Marani dari kelas 9F, absen 6. Jadi saya mempunyai soal matematika yaitu untuk mencari volume tabung dan luas selimut tabung. Diketahui jari-jarinya yaitu 20 cm dan tingginya 40 cm. Untuk mencari volume tabung, rumusnya Pi kali R kuadrat kali T. 3,14 dikali 20 dikali 20 dikali 40 hasilnya 50,240 cm3. Untuk mencari luas selimut tabung dengan rumus 2 kali Pi kali R kali T sama dengan 2 kali 3,14 dikali 20 dikali 40 hasilnya 5,024 cm². Jadi segitu aja ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan merefleksikan pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Yang pertama adalah dalam tahap perencanaan. Jadi RPP yang saya buat sudah saya konsultasikan dengan fasilitator dan juga dengan pendamping. Dalam LPP yang saya buat, saya merencanakan pembelajaran berdiferensiasi proses dan produk, di mana PSE yang saya rencanakan adalah KSE, kesadaran diri, pengenalan emosi, dan juga jurnal diri. Pada saat pelaksanaan aksi ada beberapa kendala. Yang pertama adalah pada saat melaksanakan pemetaan, anak belum terlalu jujur dalam menjawab Google Form yang saya berikan, sehingga ketika pemetaan masih terlihat beberapa anak berada pada kelompok yang tidak semestinya, dan itu sudah saya atasi dengan berdialog dengan siswa, kemudian mengelompokkan sesuai dengan yang seharusnya. Tentunya dengan dialog tadi. Jadi kalau ada siswa yang tetap tidak mau, ya tetap berada di kelompoknya masing-masing. Jadi kelompok yang saya buat adalah kelompok dengan nalar baik namun kemampuan hitung kurang, dan kelompok dengan kemampuan hitung baik namun kemampuan nalar kurang. Pada saat pelaksanaan ketika diferensiasi proses ada kendala lain, yaitu anak belum terbiasa dengan pembelajaran yang berdiferensiasi. Ketika breakout room juga anak belum terbiasa dan masih merasa bingung, bahkan masih merasa tidak mau dipisah. Jadi maunya tetap dalam satu kelompok besar. Itu yang saya alami. Kemudian perasaan saya ketika membuat RPP tentunya adalah sesuatu hal yang baru, namun sangat excited. Buat saya sangat mencari ide-ide yang bisa saya dapatkan supaya saya mendapatkan sebuah RPP yang betul-betul bisa saya aplikasikan di dalam kelas saya. Dan juga ketika saya melaksanakan aksi tersebut ada rasa takut tidak berhasil, ada rasa penasaran bagaimana hasilnya, ada rasa ingin mengetahui apakah hasilnya nanti akan sesuai dengan yang saya harapkan atau tidak. Pada saat aksi tersebut saya lakukan, beberapa kendala lain adalah
untuk KSE-nya, jadi saya belum bisa terlalu optimal dalam memberikan respon ketika anak-anak memberikan atau menuliskan jurnal diri, karena memang waktu yang tidak terlalu panjang ya, dan tatap mukanya tidak ada, jadi semuanya serba daring. Yang saya inginkan ketika aksi tersebut bisa diperpanjang dalam tanda kutip saya yang akan saya lakukan untuk memperbaiki pembelajaran adalah tentu saja saya ingin sekali bisa mengulang kegiatan pembelajaran berdiferensiasi ini. Jadi saya lihat potensi anak ketika mereka melaksanakan diferensiasi produk itu sangat luar biasa. Potensi-potensi yang anak-anak miliki itu betul-betul tidak pernah saya duga sebelumnya. Anak-anak yang pendiam ternyata bisa menjelaskan materi yang saya berikan dengan TikTok, dengan Instagram, dan tidak hanya berupa media 2 dimensi, tetapi mereka menggunakan media audio visual. Jadi mereka membuat video dan sebagainya. Sungguh kegiatan yang menurut saya sangat menarik, terutama untuk pembelajaran matematika, di mana pembelajaran matematika buat anak pembelajaran yang tidak terlalu menyenangkan, tetapi dengan pembelajaran berdiferensiasi ini ternyata sangat-sangat membuat anak kreatif, anak juga termotivasi dan senang ketika pembelajaran itu saya dapatkan informasinya ketika saya memberikan refleksi. Jadi itu yang bisa saya sampaikan atas refleksi dari pembelajaran diferensiasi yang saya lakukan. Semangat bergerak, terus maju bersama guru penggerak.